Halo guys, gue Muhammad Irfan. Hari ini gue pengen nge-review mobil yang bisa gue bilang sebagai mobil mewahnya orang Indonesia. Kenapa begitu? Karena dari gue kecil, gue selalu melihat mobil ini dipakai sama mobil-mobil orang-orang sukses. Dan juga dipakai di FTV-FTV serta sinetron-sinetron. Dimana Mercedes-Benz setelah 5 kali melakukan perubahan model, yaitu pada Mercedes-Benz E-Class yang pertama, Mercedes-Benz E-Class dengan kode bodi W184, yang terkenal dengan embel-embel Masterpiece. Lalu yang kedua, W210 yang terkenal dengan embel-embel New Ice. Lalu Mercedes-Benz W211 yang kita sering banget lihat sebagai mobil orang kaya di Indonesia zaman dulu. Lalu W212 yang sampai detik ini masih dipakai sebagai kendaraan operasional dari Silverbird. Dan yang terakhir adalah ini, Mercedes-Benz generasi kelima, Mercedes-Benz W213. Ini merupakan Mercedes-Benz E-Class dengan model trim E300 AMG Line, di mana pada Mercedes-Benz E-Class tahun 2017 ketika launching, terdapat dua model trim. Yang pertama E250 Avantgarde, di mana itu merupakan versi mewahnya, dan ini adalah E300 AMG Line, ini versi lebih sportinya. Kalau kalian bisa lihat, pada model-model E-Class, C-Class, dan S-Class pada zaman dulu itu modelnya selalu berbeda-beda. Tapi pada generasi sekarang, C-Class, E-Class maupun S-Class itu disamakan, sehingga kadang itu menjadi poin minus terhadap Mercedes-Benz sedan-sedan yang lainnya. Oleh karena itu, pada hari ini gue mau nge-review mobil ini biar kalian bisa membedakan mana C, E, dan S-Class. Ini merupakan bagian eksterior depan dari Mercedes-Benz, dimana kita akan membahas bagian lampunya terlebih dahulu. Dia menggunakan lampu full LED, di mana dia menggunakan proyektor LED juga, dan terdapat daytime running light. Ini merupakan ciri khas dari Mercedes-Benz E-Class itu sendiri, di mana Mercedes-Benz E-Class selalu terkenal dengan lampu yang terpisah. Namun di generasi yang sekarang, dia lampunya satu namun diberikan aksen seperti terpisah. Dia juga sudah menggunakan teknologi multi beam LED, di mana di bagian bawahnya dia sudah tidak perlu memerlukan fog lamp. Pada bagian bawah dari mobil ini diberikan aksen sporty berupa chrome seperti ini. Namun ini ditambahkan sendiri oleh ownernya. Nggak, waktu launching kalian tidak akan mendapatkan chrome pada bagian bawah sini. Nah, di bagian lips depan pada mobil ini menurut gue agak aneh ya. Karena menurut gue, kalau misalnya bagian sini tuh rawan banget lecet. Karena kebanyakan di jalan di Jakarta itu curam dan juga banyak banget bolongannya. Sehingga kalau kalian harus memperbaiki bagian bawah sini, agak-agak ribet kalau menurut gue. Kita ke bagian atasnya, dia sudah diberikan emblem logo Mercedes besar ini, diberikan juga kamera depan, dan juga diberikan lambang Mercedes-Benz lagi di bagian atas. Nah, kita membahas bagian profil ban dari mobil ini. Dia menggunakan ban Michelin dengan 245/40 ring 19. Dia menggunakan teknologi run flat tire. Sebelum kita membahas bagian velg ini, izinkan gue untuk ngebahas dulu bagian run flat tire. Run flat tire itu adalah semacam fitur safety dari ban, dimana kalau misalnya kita bannya pecah atau ban itu terpaku lagi kecepatan tinggi, ban itu akan bertahan karena di dalamnya terdapat lapisan-lapisan yang kuat. Nah, tapi di Indonesia itu run flat tire itu kebanyakan harus di maintenance lebih daripada ban yang biasa-biasa aja. Karena kalau misalnya nggak di spuring atau balancing selama 6 bulan, hasilnya akan seperti ada kelopak-kelopak dan bolong-bolong seperti ini pada bannya. Karena dia memang harus rutin di spuring dan balancing. Pada Mercedes-Benz E-Class, velgnya itu di AMG Line dibagi menjadi dua. Yang pertama, two tone seperti ini, dan satu lagi single tone. Single tone itu berwarna alloy. Cuma menurut gue, paling cocok di Mercedes-Benz E300 ini adalah yang warna hitam. Karena kalau misalnya kalian perhatikan mobil-mobil Eropa, kalau ngerem, itu pasti menyisakan bubuk-bubuk dari kampas rem itu sendiri. Dan juga dia sudah menggunakan drilled disc brake, dimana ini benar-benar kelihatan sporty banget sih. Pada bagian samping mobil ini terdapat suatu garis tegas yang memanjang sampai ke bagian belakang. Itu untuk menjadikan pembeda antara C-Class dan juga E-Class, dimana E-Class selalu melewati bagian handle pintu depan, pintu belakang, dan juga fender belakang. Namun kalau C-Class dia itu melewati bagian bawah dari pintu handle depan ke belakang. Kalian bisa lihat pada bagian spion ini, menurut gue Mercedes-Benz itu paling males desain spion. Karena C-Class, GLC, GLE, itu spionnya persis seperti ini semua. Jadi mungkin Mercedes-Benz agak males ya kalau mau mendesain spion. Di sini terdapat aksen metal chrome yang gue bilang kemarin sebagai aksen chrome-nya mobil Eropa. Dan juga di atasnya terdapat panoramic roof. Nah, pada bagian belakang mobil ini, oleh ownernya di bagian bagasi sudah ditambahkan terang atau lip spoiler bagian belakang. Biasanya disebut sama ducktail sih. Di bawah sini terdapat aksen chrome,
emblem Mercedes-Benz, dan juga gue paling benci knalpot Mercedes-Benz karena zaman sekarang knalpotnya selalu knalpot palsu. Tapi sama ownernya diberikan ya semacam pemisah lah seperti knalpot part gitu, tapi sebetulnya knalpotnya di bagian dalam. Ini nggak fungsi apapun, jadi nggak panas kalau dipegang. Di bagian lampunya sudah menggunakan full LED. Dia seperti debu-debu bintang kalau kata Mercedes-Benz. Jadi kalau malam tuh cantik banget kalau lagi nyala. Lampu mundurnya juga LED, lampu sini juga LED. Ini merupakan bagian dari bagasi Mercedes-Benz E-Class, di mana terdapat beberapa barang-barang yang gue taruh sengaja biar menunjukin bahwa cukup luas lah bagasi dari Mercedes-Benz E-Class ini. Cuma gue nggak perlu nge-review lebih lanjut ya bagian bagasinya karena udah banyak banget reviewer lain yang udah review bagian bagasi dari mobil ini. Dia tapi udah dikasih cover, jenis cover gitu buat ngelindungin engsel ini terkena langsung barang-barang kalian. Oh iya, di bagian sini itu biasanya di Mercedes-Benz E-Class yang facelift sudah diberikan electric tailgate. Namun pada waktu launching pertama kali Mercedes-Benz belum memberikan fitur tersebut. Sekarang gue berada di dalam interior Mercedes-Benz E-Class. Bener-bener kerasa banget mobil ini mewah dan premium banget. Kalau kalian bisa lihat di sini ada bener-bener head unit dan juga speedometer yang disambung menjadi suatu layar LCD. Di bagian bawah sini bener-bener mirip banget sama lubang-lubang AC-nya S-Class. Diberi ambient light berwarna biru dan bisa diatur 64 warna. Nanti gue kasih lihat ya ngaturnya gimana. Sebagian sini diberi panel piano black kayak gitu, cuma bener-bener fingerprint magnet. Jadi kalau misalnya kalian tangannya suka lengket, lebih baik nggak usah ditempel di bagian sini deh. Sekarang kita ke bagian setir dari mobil ini. Ini merupakan bagian dari setir Mercedes-Benz E-Class, di mana dia sudah menggunakan flat bottom steering wheel dan diberikan pedal shift di bagian belakang kemudi setir. Nah, di bagian kanan sini terdapat tombol audio steering switch dan juga trackpad untuk menggerakkan bagian speedometer dari mobil ini, atau biasa disebut dengan layar MID. Nah, di bagian kiri terdapat trackpad seperti BlackBerry yang digunakan untuk mengatur bagian dari head unit mobil ini. Diberikan juga tombol mengangkat telepon dan mematikan telepon. Dan seperti biasa, Mercedes-Benz selalu memberikan C-nya di sebelah kiri. Sehingga ini mengingatkan kita banget sama mobil-mobil Eropa. Dan juga di bagian bawah sini diberikan cruise control seperti biasa pada Mercedes-Benz. Dia sudah menggunakan electric steering wheel, di mana dia bisa teleskopik dan juga tilt. Apabila kalian mau keluar masuk mobil ini, juga dimudahkan akibat flat bottom dan juga dia akan mengangkat dengan sendirinya, sehingga memudahkan kita untuk akses keluar masuk. Nah, pada bagian sini terdapat pengaturan lampu, di mana ada dimmer dan juga fitur-fitur lampunya yaitu auto dan juga fog lamp belakang dari bagian mobil ini. Di sini terdapat fitur rem parking elektriknya dan juga persneling tuas transmisi pada mobil ini. Ini perlu banget pembiasaan karena takutnya kalau misalnya kalian lagi pengen ngasih sen nggak taunya ngerubah posisi transmisi kalian. Di bagian sini terdapat speaker dari Burmeister yang suaranya bagus banget dan diberikan tweeter 3D dari Burmeister juga oleh ownernya. Di sini pengaturan jok. Di sini pengaturan joknya terdapat memory seat 3 slot dan juga untuk mengatur pada bagian sisi penumpang kiri, bagian depan. Nah, ini tombol untuk central lock dan diberikan aksen-aksen aluminium seperti ini. Sehingga kelihatan banget mewah. Top. Nah, ini dia bagian semestinya dari para pemilik E-Class, duduknya di bagian belakang. Kita lihat bagian legroomnya luas banget, headroomnya juga luas banget, benar-benar memadai banget. Di bagian sebelah kanan sini terdapat juga panel-panel soft touch, audio dari Burmeister dan juga ambient light, serta aksen-aksen aluminium pada bagian pintu. Di sini terdapat lampu seperti itu, udah LED, dan diberikan tirai untuk menjaga privasi kita di dalam mobil ini. Di bagian sini juga terdapat AC yang belum diberikan dual zone maupun triple zone dari mobil ini. Benar-benar aneh banget karena di C-Class dia sudah diberikan pengaturan semburan AC dari bagian belakang sini. Dan juga di sini terdapat armrest yang diberikan 2 cup holder dan juga tempat penyimpanan. Cuma yang gue unik, mobil ini kan biasanya tuh Mercedes-Benz tuh tahu banget bau aroma khasnya dari Mercedes-Benz. Tapi di mobil ini karena di bagian tengahnya diberikan Alcantara, nggak full kulit, akhirnya baunya itu nggak seperti Mercedes-Benz pada umumnya. Malah kadang kalau misalnya kita baru nyalain mobil ini,
kadang tuh tercium bau-bau apek atau semacamnya lah seperti itu. Pada layar MID dari mobil ini kita dapat melihat berapa kilometer, kita dapat lihat range kita, consumption kita, eco display, dan lain sebagainya. Banyak banget orang-orang yang udah nge-review bagian dari speedometer mobil ini, dimana dia ada yang sport, klasik, dan juga yang progresif. Ini yang progresif, cuma karena udah banyak yang nge-review, gue rasa gue nggak perlu untuk review lagi ya. Di bagian sini itu ada navigasi, radio, media, telepon, connect, vehicle, dan sistem. Dimana yang paling gue sering pakai itu ada navigation. Dimana navigationnya lengkap banget. Kalau kalian langsung mau ngetik apa, itu mudah banget langsung keluar. Nah, di bagian bawah sini ini untuk tombol pengaturan AC-nya. Dia udah dual zone, namun belum triple zone ya. Karena yang belakang, seperti gue bilang tadi, dia itu belum ada pengaturan zona AC-nya. Bagian sini ada buat rear defogger. Di sini ada buat AC, nambahin AC, premium banget rasanya. Dan di sini ada tombol-tombol shortcut. Ada hazard. Cuma yang paling gue lucu, Mercedes-Benz tuh kalau misalnya lagi dipakai, sering banget dia itu kebuka lagi ventilasi udaranya. Jadi kalau misalnya kalian lagi jalan suka kadang-kadang nyium bau tidak sedap. Nah, kadang ini kadang kebuka. Di bagian sini terdapat cup holder, USB slot, dan juga wireless charging. Langsung aja kalau misalnya kalian udah HP generasi terbaru pasti bisa wireless charging. Di bagian sini ada rotary dialnya. Ini buat rotary dialnya di sebelah sini untuk mengatur volume. Seperti di sini. Ini ada untuk select mode dynamicnya. Ini untuk auto start stop kalau lagi lampu merah. Cuma kalau gue rasa fitur ini nggak berguna ya di Indonesia terutama karena jalannya pendek-pendek, terus gue takutnya juga ngerusak bagian mesinnya. Di sini ada parking sensor. Di sini ada center console. Ya maklum agak berantakan dikit. Dan di sini terdapat console box. Cukup lah ya. Kalau kalian bisa lihat mewah banget tuh dashboardnya. Di sini juga soft touch kelihatan ini jahitan asli. Nah, kurang lebih gitu aja bagian interiornya karena udah banyak juga yang nge-review. Sekarang kita ke bagian mesinnya. Nah, ini merupakan bagian mesin dari Mercedes-Benz E-Class, di mana dia memiliki 2000 cc turbo dengan 245 horsepower dan juga 370 Nm of torque. Tapi di varian yang faceliftnya, dia sudah menggunakan mesin dengan teknologi EQ Boost, yaitu teknologi yang menambah motor listrik kecil untuk membantu menaiki tenaga dari mesin ini sebesar 299 horsepower. Cuma ya 245 horsepower udah cukup lah buat Mercedes-Benz. Langsung aja kita cobain mobil ini.